Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Ada Sawit. Oke teman-teman semua ya, kali ini kita akan melakukan pembahasan sedikit mengenai beberapa kunci kesuksesan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Teman-teman pastinya yang senior sudah pada paham ya, apa itu dari istilah kita melakukan pemupukan supaya kelapa sawit kita ini produksinya semakin meningkat dan pasti dibarengi dengan pemupukan yang sangat-sangat agresif ya. Maksudnya agresif ini aktif, rutin ya teman-teman ya. Nah, biasanya teman-teman dalam melakukan pemupukan kelapa sawit itu ada beberapa pupuk yang mungkin tidak mempunyai kandungan yang begitu lengkap ya teman-teman ya. Misal di pupuk tunggal itu kan hanya ada satu jenis pupuk yang bisa diaplikasikan, tapi harus dibarengin lagi dengan bulan selanjutnya pengaplikasian pupuk tunggal yang beda jenis. Nah, di sini teman-teman harus lebih teliti ya dalam mengaplikasikan pupuk apa yang akan kita gunakan. Karena pohon kelapa sawit ini terdiri, setiap tanaman itu terdiri dari akar, kemudian batang, kemudian dahan, dan hasil buahnya. Nah, dari urutan ini teman-teman harus lebih jeli atau lebih cermat pupuk apa yang akan digunakan, apalagi khusus untuk perkebunan kelapa sawit ya teman-teman ya. Karena perkebunan kelapa sawit ini harus lebih optimal ya dalam melakukan pemupukan, karena buahnya ini dalam 1 tahun ini bisa 12 kali keluar ya, mungkin lebih ya, terkecuali yang mempunyai pelepah panjang atau tandanannya yang super jumbo, biasanya itu tidak sampai dengan 12 butir per tahun ya teman-teman ya. Nah, dari sini teman-teman harus bisa lebih efektif, lebih jeli dalam mencari pupuk apa yang akan kita gunakan. Nah, kita mulai dari misal kita menggunakan pupuk NPK 16 ya. Di sini sudah tergantung ada nitrogennya, kemudian fosfornya, kemudian kaliumnya. Jadi untuk NPK 16 ini teman-teman sudah mendapatkan nitrogen. Nitrogen fungsinya untuk penghijau daun ya, kemudian ada juga fosfor yang berfungsi untuk memperbesar pertumbuhan batang dan menguatkan akar. Kemudian yang selanjutnya adalah kalium yang berfungsi untuk memberatkan buah. Nah, untuk pemakaian NPK 16 teman-teman harus ada menambahkan satu pupuk, yaitu adalah dolomit ya, karena tanpa ada bantuan dari dolomit otomatis kita full dengan pupuk kimia, tanah ini akan mengalami kekurangan atau defisiensi unsur hara ya, nutrisinya akan kurang ya teman-teman ya. Walaupun kita memaksimalkan NPK 16 tetap per 1 tahun 2 kali kita harus barengi dengan penggunaan dolomit yang MG ya teman-teman. Nah, selain pupuk NPK 16 teman-teman juga bisa menggunakan pupuk yang lain ya. Tentunya yang mempunyai sifat dia teruntuk akar, kemudian untuk batang, dan untuk buah ya teman-teman ya. Apalagi teman-teman ingin mendapatkan buah yang banyak, otomatis kita harus mendahulukan kesuburan dari tanahnya ya. Karena buah yang banyak itu tetap berawal dari tanah yang subur. Setelah tanah yang subur, teman-teman pasti akan kemudian menambahkan lagi, yaitu untuk batangnya ya. Karena kelapa sawit ini dengan porsi buah yang besar ya, seperti ini ya teman-teman bisa lihat ya. Dengan porsi buah yang cukup lumayan jumbo ini, dia pasti dibarengi dengan kondisi batang yang lumayan cukup besar ya teman-teman ya. Batangnya besar, kemudian karena batangnya besar, otomatis di perakarannya pun juga lebih kuat ya teman-teman ya. Nah, dari sini teman-teman harus memberikan nutrisi, terutama untuk fosfornya ya. Fosfornya ini adalah pengunci untuk pertumbuhan batang yang bisa menguatkan akar, menyerap sari-sari makanan, sehingga untuk buah yang besar otomatis dia akan mendapatkan nutrisi yang terpenuhi ya. Nah, kalau untuk mendapatkan calon-calon bunga seperti itu yang di atas itu ya, teman-teman bisa lihat ya, itu adalah calon-calon buah. Nah, teman-teman harus menggunakan pupuk perangsangnya ya, karena kunciannya itu adalah setelah teman-teman mengetahui
tanaman kelapa sawit ini sudah terpenuhi dari unsur NPK-nya, teman-teman harus pancing supaya pohon ini keluar bunganya. Tanpa kita ada pancing, otomatis akan lambat ya teman-teman ya. Nah, biasanya tanaman kelapa sawit yang sudah tercukupi unsur NPK-nya ya, nitrogen, fosfor, kemudian kaliumnya, itu biasanya hanya akan subur di buahnya ya teman-teman ya, di buah dan di daunnya ya. Tapi untuk keluarnya bunga itu kurang signifikan ya teman-teman ya, menurut saya ini ya. Makanya dari sini teman-teman harus lebih jeli ya, apa saja yang harus ditambahkan di pupuk yang sudah mengandung unsurnya lebih dari 1 ya. Jadi kalau sudah ada NPK, teman-teman harus menambahkan dengan pemancing buah ya. Setelah teman-teman tambahkan pemancing buah, otomatis buah ini akan bisa terpancing dan mulai keluar ya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman mendapatkan rumusan seperti ini NPK, teman-teman harus menjaganya ya, karena pola pemupukan yang efektif dan rutin itu akan bisa mengoptimalkan dalam produksi buahnya ya. Tapi kalau teman-teman telat dalam melakukan pemupukannya, otomatis tanaman ini akan mulai menurun lagi ya, daya kesuburannya menurun, daya produksi buahnya menurun, kemudian berat tandannya pun juga menurun ya. Karena pemupukan yang ideal itu berada di 3 bulan, setahun, bisa 3 bulan sekali, bisa 4 bulan sekali. Nah, ini buahnya sangat jumbo sekali, dan dari sini teman-teman bisa melihat ya, kalau buah yang jumbo ini otomatis batangnya pun juga mengikuti dia, tidak terlalu kecil dan sedang ya teman-teman ya. Apalagi dengan pemupukan yang ekstra, otomatis buah yang akan dihasilkan beratnya pun juga bisa maksimal ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, kita langsung di lapangan bagaimana kondisinya kalau kita menggunakan pupuk yang ekstra ya teman-teman ya. Dibarengi dengan bukan hanya pupuk, dibarengi dengan bibit, pemakaian bibit yang unggul, kemudian varietasnya juga kita lihat ya. Varietas ini sebagai penentu awal. Tanpa ada varietas yang unggul, semua akan sia-sia ya teman-teman ya. Kita seperti memancing ya teman-teman, memancing, kalau kita umpan yang kita bawa hanya asal-asalan, otomatis itu akan sekian persen lah dapatnya. Tapi kalau kita menggunakan bibit yang unggul dibarengi dengan perawatan yang maksimal, pasti akan menghasilkan potensi buah yang sangat luar biasa. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, dari keterangan ini teman-teman bisa menyimpulkan bahwa kalau kita ingin mendapatkan buah yang banyak, otomatis ada beberapa unsur yang harus dipenuhi ya. Bukan hanya kita melihat, oh ya seperti ini, buahnya nanti akan banyak, kita hanya melakukan pemupukan misal hanya KCL saja atau dengan urea saja, sedangkan batangnya enggak teman-teman perhatikan batangnya bagaimana suburnya. Kalau batangnya mengecil, otomatis perakarannya pun juga ikut mengecil teman-teman, sehingga menyebabkan nutrisi yang akan diserap pun juga kurang. Biasanya itu buahnya akan gepeng-gepeng ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat bahwa perawatan kelapa sawit itu sebetulnya tidak sulit kalau kita mengetahui beberapa ilmu ya, beberapa jenis pupuk yang harus kita aplikasikan. Pupuk yang jelas ini pupuk yang tepat ya teman-teman ya. Jangan asal-asalan hanya menggunakan pupuk, yang penting kita pupuk. Misal kita apalagi pemula nih khususnya, harus lebih-lebih banyak belajar kepada senior kita yang lebih paham ya teman-teman. Misal di tetangganya yang sudah berkebun kelapa sawit banyak yang sudah sukses, dan kita harus banyak belajar ke beliau. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Misal teman-teman tidak punya teman yang mempunyai lokasi kebun, bisa belajar lewat YouTube ya. Banyak sekali sekarang konten kreator di YouTube itu yang memperlihatkan bagaimana cara mengelola kelapa sawit kita ini mempunyai buah yang begitu maksimal dan sangat banyak ya buahnya ya teman-teman ya. Nah, ini salah satu kuncinya dari pupuk, kemudian pola pemupukan, kemudian jenis apa yang harus kita pupukkan. Jangan lupa tetap diperhatikan jarak tanamnya, karena jarak tanam ini akan menentukan bahwa kelapa sawit kita ini akan mempunyai ruang untuk matahari masuk ya. Tanpa adanya proses fotosintesis, semua akan sia-sia ya teman-teman ya. Pemupukan kita akan
tidak terserap dengan maksimal. Nah, satu lagi teman-teman, jika menemukan pelepah yang berdiri seperti ini biasanya ini akan susah untuk mengeluarkan buah. Tetap kita harus kasih borak ya teman-teman ya. Salah satu fungsinya adalah untuk membuka ketiak pelepah supaya calon bunga ini bisa keluar dengan maksimal. Jadi seperti itu, dibarengi dengan jarak tanam yang tepat, kemudian kita tambah dengan borak, otomatis kelapa sawit kita ini akan subur, dari akarnya, dari batangnya juga maksimal, dari daunnya pun juga bisa hijau dan bisa melakukan fotosintesis dengan baik. Oke teman-teman ya, semoga video singkat ini bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semua, pupuk apa yang harus kita aplikasikan untuk kelapa sawit kita ya. Banyak berbagai jenis pupuk yang sudah diedarkan di pasaran, tergantung dari teman-teman mau menggunakan apa, budgetnya berapa, semua sudah tersedia. Tinggal teman-teman belajar lewat media sosial bagaimana dan apa yang harus dilakukan terhadap tanaman kelapa sawitnya. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.